Halo semuanya, selamat datang di video kami kelompok I. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai cabang-cabang ilmu hukum positif. Hukum selalu hadir untuk menata kekuasaan dan melindungi keadilan. Izinkan kami di sini menjelaskan beberapa hukum positif. Sebelum masuk ke penjelasan materi lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Salah satunya hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, organisasi dunia, dan individu yang mencakup diplomasi, perjanjian, wilayah, dan hak asasi manusia. Tujuannya menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan global. Hukum ketenagakerjaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, mulai dari upah, jam kerja, hingga keselamatan kerja. Intinya, melindungi hak pekerja dan menyeimbangkan kepentingan dengan pengusaha. Dua cabang ini sama-sama berbicara tentang keadilan, yang satu di ranah dunia dan yang lain di dalam kehidupan manusia. Nomor 3, hukum bisnis. Hukum bisnis adalah cabang ilmu hukum yang mengatur segala bentuk kegiatan perdagangan dan usaha dalam dunia ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi hukum kontrak bisnis, perusahaan, investasi, perlindungan konsumen, asuransi hingga e-commerce dan lain-lain. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keamanan dalam transaksi bisnis, melindungi para pihak, serta mendorong kegiatan ekonomi yang sehat dan beretika. 4, hukum agraria. Hukum agraria adalah cabang ilmu hukum yang mengatur pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Hukum agraria berlandaskan pada asas penguasaan negara atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Ruang lingkupnya mencakup hak atas tanah, pendaftaran tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, pengelolaan lahan pertanian, kehutanan, pertambangan, dan tata ruang. Tujuannya adalah menjamin pemerataan penguasaan tanah, kepastian hukum, serta pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Nomor 5, ada hukum kearsipan. Hukum kearsipan adalah cabang hukum administrasi yang mengatur proses pengelolaan dokumen atau arsip negara maupun swasta, mulai dari penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penyusutan atau pemusnahan arsip. Hukum ini bertujuan memastikan bahwa dokumen yang memiliki nilai hukum, historis, dan administratif terlindungi dapat diakses sesuai ketentuan dan digunakan sebagai alat bukti, sumber informasi, serta memori kolektif bangsa. Lalu yang keenam ada hukum telekomunikasi. Hukum telekomunikasi mengatur penyelenggaraan sistem komunikasi dan teknologi informasi termasuk jaringan telekomunikasi, penyiaran, internet, data pribadi, serta keamanan informasi. Cabang ini berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Hukum telekomunikasi bertujuan menjamin akses informasi yang adil, melindungi hak pengguna layanan digital, mengatur tata kelola frekuensi dan jaringan, serta mencegah penyalahgunaan teknologi untuk kegiatan ilegal. Hukum pidana adalah cabang hukum yang memuat aturan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun tindakan lainnya. Hukum pidana mengatur unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, sistem pemindahan, serta prosedur penegakan hukum pidana melalui aparat kepolisian, kejaksaan, dan peradilan pidana. Tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah tindak kejahatan. Selanjutnya, hukum perdata, yaitu adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu atau subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkupnya meliputi hukum keluarga, harta benda, perikatan, atau perjanjian, warisan, serta tanggung jawab perdata. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa antar individu secara adil, terutama dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pribadi. Hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang hukum publik yang mengatur bentuk dan susunan negara, lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga tersebut. Hukum ini juga mengatur hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya, ngatur siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan di dalam sistem kenegaraan. Lalu, selanjutnya ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Fokusnya pada tindakan, keputusan, dan wewenang pejabat, pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya biar kegiatan pemerintahan berjalan tertib, efisien, dan tidak semena-mena. Contohnya kayak penerbitan izin KTP,
atau keputusan jabatan.